Justru pertanian organik itu adalah cara bertaninya nenek moyang kita. Justru lahan kita itu sebenarnya nggak menggunakan pupuk kimia sebenarnya. Tapi karena kita itu mengikuti zaman, mengikuti teknologi, akhirnya orang itu ingin instan. Ya, kenalkan, nama saya Hasyim Azhari. Di Kelompok Tani Mulyo, saya adalah pembina Kelompok Tani Mulyo 1. Kalau di Kabupaten Karanganyar, kami Ketua Asosiasi Petani Organik Karanganyar Tentram yang disingkat APOKAT. Kalau pupuk yang kita aplikasikan ke lahan adalah pupuk organik namanya. Pupuk organik itu hanya pupuk yang berasal dari kotoran ternak. Jadi limbahnya ternak, karena pertanian organik itu kan terintegrasinya pertanian dan peternakan. Karena limbahnya pertanian berupa jerami, berupa bekatul, dan itu menjadi makanan ternak. Rumput itu kan ada di pematang. Terasiring, kalau lahannya itu terasiring kan pematangnya itu ditanami rumput seperti yang lihat ini. Nah, ini bawa ke rumah jadi pakannya ternak. Limbahnya kita olah, kita fermentasi, kemudian digunakan untuk memupuk tanamannya. Untuk keuntungan bertani organik itu banyak sekali ya. Kita awali dari kita itu sudah mulai menyuburkan lahan. Yang saat ini lahan kita itu sudah jenuh. Kalau bahasa penyakit itu sudah akut, sudah kanker akut. Kenapa? Pestisida sintetis masuk ke lahan, pupuk kimia yang selalu tambah setiap musim tanamnya, kemudian herbisida, penanganan gulma yang masif dengan menggunakan herbisida. Ini keuntungannya ketika petani sudah mau bertani organik, artinya petani sudah memupuk lahannya, bukan memupuk tanaman. Sudah memupuk lahannya sehingga lahannya jadi subur. Lama-lama lahan kita menjadi subur, sehingga ketika subur berarti kita sudah tidak ketergantungan dengan pupuk buatan pabrik. Maaf untuk pupuk pemerintah atau perusahaan-perusahaan pupuk, jangan takut dengan pertanian organik, karena pertanian organik itu tidak akan bisa dilakukan secara masif karena hanya di daerah-daerah tertentu. Dan itu untuk menyeimbangkan alam. Artinya kita pertanian organik itu tidak menyaingi perusahaan pupuk, bukan. Perusahaan pupuk ini akan dibeli oleh petani-petani di daerah datar, di daerah yang luas, karena pertanian organik itu harus berkolaborasi, terintegrasi dengan ternak. Kalau Indonesia ingin organik semuanya, ya harus ternaknya harus jutaan dan lain sebagainya. Hanya itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah dari hasil panennya. Hasil panennya akan rendah residu kimia, akan sehat dikonsumsi. Yang ketiga, tanamannya akan menjadi sehat. Yang keempat, berarti kehidupan di lahan pertanian kita akan menjadi seimbang. Karena tidak ada pembunuhan bahasa kami, tapi pengendalian. Jadi hidup ini harus madani, hidup itu harus berdampingan. Ada hama, Tuhan sudah menyediakan musuh hamanya, predator hama itu sudah ada. Kenapa sekarang meledak? Ya karena hama dan musuh hama itu perkembangannya itu cepat hama. Tapi kalau disemprot dengan pestisida sintetis, semuanya mati. Yang tersisa adalah hama. Akhirnya hama itu berkembang pesat, akhirnya terjadi gagal panen karena serangan hama. Jadi ada 4 keuntungan pertanian organik. Ayo sebagian anak muda kembali ke pertanian, rawat tinggalan nenek moyang kita. Lahan kita butuh sentuhan tangan anak muda karena sekarang sudah teknologi maju. Bertani tidak harus kotor-kotor, bertani sekarang sudah menggunakan digital dengan drone, dengan aplikasi dan lain sebagainya. Ayo bertani, ketika sudah banyak yang senang bertani, saya yakin pertanian itu menjanjikan, pertanian itu keren, pertanian itu membanggakan.